Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ternyata ya. KPK temukan 134 pegawai pajak ya punya saham di 280 perusahaan. Wah, ini kalau memang benar-benar terjadi ada dampak atau dugaan korupsi, wah kacau bangsa kita begitu kan ya. Hutangnya hampir 8.000 triliun begitu ya. Sedangkan rakyat ya, sedangkan para pejabat-pejabat ya sana sini memainkan korupsi begitu kan. Dan bahkan gajinya pun ya hampir miliaran. Wah, ada yang setara 5 tahun mencapai 30 miliar begitu. Bayangkan begitu kan ya. Wah, ini catatan demokrasi kita luar biasa begitu ya. Ada rangkap jabatan di situ begitu kan ya. Kalau memang rangkap jabatan dia double begitu, dapatnya di sana double, sini double. Warga Indonesia seperti itu begitu kan ya. Pejabat-pejabat Indonesia ya rangkap jabatan, menteri rangkap jabatan, pejabatnya rangkap jabatan dan sebagainya. Sehingga apa? Gajinya ya rangkap juga begitu kan. Kerjanya ya nol begitu kan ya. Mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, kalau ceritanya gini mending kita nggak usah bayar pajak. Percuma ya duit bayar pajak malah diempat sama mereka. Betul sekali kalau masuk logika, benar begitu kan. Ketika orang-orang mengatakan bahwa penundaan pemilu itu adalah saya rasa baik katanya begitu. Lah kalau saya berspekulasi begini, kalau kita nggak bayar pajak gimana? Oh baik juga kan begitu logikanya, setara dong begitu kan. Tetapi ini langkah kalau menurut saya pribadi, kalau tidak bayar pajak ya di mana pendapatan negara begitu kan ya, bisa hancur negara kita begitu ya. Yang kita bayar itu langsung masuk ke nggak gampang dicolong ya. Masalahnya mereka kong kali kong dengan cukong pengusaha untuk akali nego dan gojek ini ya. Lah apa salahnya pegawai pajak punya saham? Justru ya bagus kalau pegawai pajak investasi, tidak bodoh kayak yang ngit ini. Coba dong ya departemen atau lembaga negara lain dekat daerah yang saya kompleks satuannya tiba-tiba di rumah gede mobil jejer loh ini. Ini Cucok setuju ini statement bodoh dari seorang Umar. Wah ini ada pro dan kontra begitu. Hanya di zaman Jokowi pejabat negara bebas berfoya-foya. Itulah komentar-komentar netizen. Tapi perlu diingat bahwa ya kita sebenarnya kalau bayar pajak, rakyat dicekik dengan pajak, sedangkan uang pajak dikorupsi. Wah, wallahu a'lam. Kalau memang ini benar ya KPK harus telusuri begitu kalau memang ada tindak pidana itu begitu kan ya. Bahkan apa yang disampaikan Profesor Mahfud MD yang mengatakan bahwa hampir 300 triliun. Bayangkan begitu kan ya. Wah ini kacau begitu kan ya. Membuat infrastruktur aja ya, buat jembatan Suramadu Surabaya yang menghabiskan 7 triliun. Wah kalau dibuat itu dapat berapa begitu kan. Kalau 300 triliun begitu kan ya, hampir ya dapat 10 kan begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, KPK temukan 134 pegawai pajak punya saham di 280 perusahaan ya. Ini harus kita usut begitu kan. Dari mana uangnya kan begitu ya. Ini dikutip dari CNN, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan. KPK pun mendalami apakah ini antara perusahaan itu merupakan jenis perusahaan konsultan pajak. Tercatat bahwa 134 pegawai pajak itu ternyata punya saham di 208 perusahaan. Khususnya data ini ya kita dalami 280 perusahaan ini yang berisiko kalau perusahaannya konsultan pajak. Pekerjaan saya pegawai pajak tapi saya punya saham di konsultan pajak. Itu yang kita dalami, ujar Deputi Pencegahan ya dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam update klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Bahkan dia mengatakan bahwa Pahala mengatakan berdasarkan analisis database LHKPN ya, wajib lapor yang mempunyai saham di perusahaan hanya mencantumkan nilai sahamnya saja. Padahal kata dia perusahaan tempat wajib pajak menaruh saham bisa memiliki aset besar, penghasilan besar dan utang besar. Namun hal itu tidak tercatat di LHKPN. Bahkan lembaga anti rasuah bakal menyampaikan temuan tersebut kepada Kementerian Keuangan Kemenkau. Bersama dengan itu KPK juga memeriksa profil dan kekayaan orang pegawai pajak tersebut ya. Kalau memang terbukti ya tangkap saja begitu. Apalagi katanya si Rafael sudah kabur dan sebagainya. Ada transaksi mencurigakan 300 triliun. Wah
Ini luar biasa begitu kan ya. Kenapa ya rakyat dicekik dengan pajak, sedangkan dirinya berfoya-foya begitu kan ya, punya perusahaan, punya investasi dan sebagainya begitu. Kacau begitu. Ini sangat memalukan pejabat-pejabat yang melakukan korupsi begitu aja. Bahkan ya, Pahala menjelaskan kepemilikan saham didominasi tercatat dengan nama istri, sedangkan jenis perusahaannya sedang dialami oleh KPK. Iya iyalah, kalau tidak nama istri, nama anaknya, kalau tidak nama anaknya, nama tetangganya, nama sopirnya, nama ajudannya, banyak sekali begitu kan? Karena sudah tahu polanya begitu ya. Karena ini banyak sekali begitu kan ya. Ini sejauh ini jenis perusahaan yang ditemukan disebut bervariasi, namun perusahaan konsultan pajak adalah yang paling berisiko. Sebab risiko jadi pegawai pajak adalah berhubungan dengan wajib pajak, dengan demikian pegawai pajak berisiko menerima sesuatu dengan wewenangnya. Ia menyatakan proses penerimaan langsung melalui transfer akan terlihat di rekening bank ya para pegawai pajak, sedangkan penerimaan lewat perusahaan tidak terlihat di LHKPN. Ini yang menarik begitu kan? Ya harus lebih canggih begitu, harus diusut begitu kalau memang itu tidak sulit untuk kita lakukan begitu ya. Dengan kepemilikan ini terbuka opsi untuk katakanlah kalau ada oknum yang nakal yang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk menerima sesuatu dari wajib pajak, ada opsi yang lebih aman ya ketimbang menerima langsung, kata Pahala. Bahkan kalau ditransfer ke bank dia akan kelihatan di LHKPN-nya, tapi kalau dia lewat perusahaan enggak ada di LHKPN. KPK enggak boleh membuka PT ini, enggak ada wewenang kita buka PT kecuali sudah dipenindakan. Wow. Ini harus diusut tuntas siapa begitu, perusahaan yang mana begitu kan ya, biar akan ketahuan semua begitu kan ya, biar uang rakyat tidak dicolong para maling-maling koruptor itu begitu ya. Tetapi perlu diingat kita awasi begitu kan. Saya sedikit percaya bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh para pejabat-pejabat ya, hartanya kekayaan luar biasa. Ternyata setelah ditelusuri saya baca beritanya bahwa dia punya rangkap jabatan begitu kan ya, komisaris C A jadi komisaris CB, dari ini incarannya pasti 5 begitu ya, antara Telkom ya karena investasi luar biasa, karena uang negara begitu kan ya, pajak begitu itu ya, itu menjadi menjadi kekuatan besar ya. Ada dugaan bahwa ini seolah-olah ada apa begitu kan ya dari perusahaan ini begitu, seperti Telkom, PLN, terus kemudian pajak ya, semuanya itu dikong-kali-kong begitu. Ada 2 lagi apa kalau nggak salah. Ini bersentuhan langsung dengan uang begitu kan ya, tidak hanya bekerja di situ tapi langsung bersentuhan dengan uang, tergiur dengan uang itu. Wah, wallahualam kacau negara kita begitu kan ya. Tetapi perlu diingat bahwa catatan kita bahwa sebagai masyarakat jangan hanya tinggal diam begitu kan. Kenapa saya seolah-olah melihat masyarakat ini setelah melihat kasus-kasus pajak seperti ini seolah-olah dia hanya diam, tertawa dan sebagainya begitu. Kita harus memberontak daripada kita utang-utang negara masih cari hutangan sana sini begitu kan ya. Wallahu a'lam begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.